Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Septian Aulia dari kelas 11 TRI ke-1 ingin memberikan presentasi mengenai propagasi gelombang. Yang pertama ada definisi dari propagasi gelombang. Nah, definisi dari propagasi gelombang adalah perambatan gelombang pada media perambatan. Nah, media perambatan atau biasa juga disebut saluran transmisi gelombang dapat berupa fisik yaitu sepasang kawat konduktor, kabel koaksikal, dan berupa non-fisik yaitu gelombang radio atau sinar laser. Nah, dari proses propagasi menggunakan gelombang elektromagnetik yang dilambangkan dengan E besar dan M besar, bisa dilihat gambarnya di bawah tulisannya seperti itu. Nah, propagasi sendiri terdiri atas 3 metode. Nah, yang pertama ini adalah propagasi gelombang ground atau ground wave propagation. Karakteristiknya yang pertama adalah frekuensinya di bawah 2 MHz dikarenakan arus elektromagnetik. Yang kedua, muka gelombang yang melambat dikarenakan arus elektromagnetik. Yang ketiga, diinduksikan ke bumi. Yang keempat, mengalami dispraksi dan penyebaran di atmosfer. Nah, propagasi gelombang tanah sendiri atau ground wave ini adalah gelombang radio yang berpropagasi di sepanjang permukaan bumi atau tanah. Nah, gelombang ini sering disebut dengan gelombang permukaan atau surface wave. Untuk berkomunikasi dengan menggunakan media gelombang tanah, maka gelombang harus terpolarisasi secara vertikal karena bumi akan menghubung-singkatkan medan listriknya bila berpolarisasi horizontal. Nah, gelombang tanah sangat tidak efektif loh pada frekuensi di atas 2 MHz. Propagasi gelombang tanah ini merupakan satu-satunya cara untuk berkomunikasi di dalam lautan. Nah, untuk memperkecil rendaman laut sendiri, maka digunakan frekuensi yang sangat rendah, yaitu band ELF atau extremely low frequency. Nah, yaitu antara 30 hingga 300 Hz. Nah, dalam pemakaian tertentu ini dengan frekuensi 100 Hz, rendamannya hanya sekitar 0 sampai 3 dB per meter. Rendaman ini akan meningkat drastis bila frekuensinya semakin tinggi. Misalnya, pada 1 GHz rendamannya menjadi 1000 dB per meter. Nah, yang kedua ada propagasi gelombang udara atau sky wave propagation. Aplikasi ini biasanya digunakan untuk aplikasi radio amatir. Karakteristiknya yang pertama, frekuensinya 2 hingga 30 MHz. 2. Transmisi sinyalnya dibiaskan oleh ionosfer dipantulkan ke bumi. Yang ketiga, mengakibatkan sinyal diambil dari ribuan kilometer dari transmisi. Nah, propagasi gelombang ionosfer ini atau yang berpropagasi melalui lapisan ionosfer ini disebut sebagai gelombang ionosfer atau ionospheric wave, atau juga disebut gelombang langit atau sky wave. Aksi pembiasan lapisan ionosfer dan permukaan bumi ini disebut dengan skipping. Bisa dilihat pada gambar di bawah. Nah, dan yang ketiga adalah line of sight. Karakteristiknya, yang pertama frekuensinya di bawah 30 MHz, di mana gelombang ground dan udara tidak beroperasi. Nah, tidak ada pembiasan dari ionosfer. Nah, propagasi line of sight sendiri ini juga disebut dengan propagasi dengan gelombang langsung atau direct wave. Nah, karena gelombang yang terpancar dari antena pemancar langsung beroperasi menuju antena penerima dan tidak merambat di atas permukaan tanah, oleh karena itu permukaan bumi atau tanah tidak meresamnya. Selain itu, gelombang jenis ini disebut juga dengan gelombang ruang atau space wave karena dapat menembus lapisan ionosfer dan berpropagasi di ruang angkasa. Nah, sekian presentasi dari saya tentang propagasi gelombang ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.